Sedekah adalah bagian ibadah yang sangat dicintai Allah. Sedekah mencakup ibadah yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia atau habluminallah dan habluminanas, membantu dan menyenangkan orang lain adalah hal yang sangat terpuji dan mendapatkan pahala terbesar, apalagi dalam kondisi lagi sama membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa budiman. Tidak ada kata yang pantas di awal perjumpaan ini, kecuali kata pujian kepada Allah serta solawat dan salam kepada Nabi seluruh alam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kehidupannya di atas sunnah-sunnahnya dan mendakwahkannya, hingga pada akhirnya kita akan mendapati syafaatnya kelak. Tidak ada hal yang memudahkan kita masuk ke surganya kecuali rahmat dan syafaat darinya. Begitu banyaknya kisah keutamaan orang-orang yang gemar bersedekah, baik dari kalangan ulamanya ataupun orang awamnya yang memiliki ghirah dan keyakinan kuat dengan sedekah. Bahkan amal sedekah ini menempati peringkat pertama di antara amal-amal yang dicintanya. Maka hendaknya sudah sebuah kelaziman bagi setiap muslim ketika hendak atau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka lakukanlah amalan ini kepada siapapun dan dimanapun. Berkaitan dengan sedekah, ada sebuah kisah yang luar biasa yang teramat susah diterima oleh nalar. Bila kita mengikuti kisahnya, suatu hari ada seseorang ikhwan yang lagi seneng-senengnya dengan anugerah dari Allah, yaitu berupa kelahiran anak keduanya yang begitu lincah dan lucu. Namun saat usianya lagi lucunya anak tersebut jatuh sakit, lalu dirawatlah anak laki-laki tersebut dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Hingga pada akhirnya masuk rumah sakit rujukan yang lengkap, dokter dalam observasinya menemukan penyebab penyakit yang diderita anak tersebut. Pada awal diagnosa hanya diare, namun berlanjut ke invaginasi usus halusnya yang pada akhirnya harus dilakukan operasi besar dengan biaya yang besar pula. Hanya langkah itu yang bisa dilakukan jika ingin nyawa anaknya diselamatkan. Wajah ceria dari seorang bapak dan seorang ibu muda itu berubah menjadi kesedihan yang teramat dalam, mengingat operasi yang harus segera dilakukan karena kondisi anaknya yang makin lemah dan hilang lucunya. Juga karena begitu besarnya biaya yang harus ditanggung, dan mereka pun bukan dari keluarga yang berada, hanya seorang ikhwan yang baru lagi mulai melakukan kegiatan usahanya dan masih butuh modal untuk pengembangan usahanya. Lalu beberapa hal dilakukan, dari mulai minta bantu pihak keluarga dan teman-temannya, namun belum membuahkan hasil atau berita baik. Namun ikhwan tersebut berdoa di setiap sholatnya, di setiap sujudnya, bahkan zikir yang tidak henti tatkala menemani anaknya dalam perawatan di rumah sakit. Dalam kondisi yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba ada beberapa kali telepon masuk di tengah malam itu, pas malam tahun baru Islam atau Hijriyah. Telepon pertama masuk dari seseorang yang meminta bantuan untuk ikut bekerja di usahanya. Telepon tersebut pun diterima dengan baik dan dijanjikan silahkan kalau memang sedang butuh pekerjaan dengan penghasilan yang apa adanya. Lalu selesailah percakapannya dan fix si ikhwan tersebut menerima pengajuan dari temannya yang sedang membutuhkan pekerjaan. Lalu pas di jam 12 malam saat itu, dan posisi mata pun belumlah terpejam, HP kembali berbunyi. Lalu ikhwan tersebut sambil bergadang untuk menemani anaknya sambil mengangkat telepon masuk di tengah malam yang orang-orang sedang memejamkan matanya. Lalu diangkatlah HP-nya dan menanyakan dari siapa dan ada keperluan apa menelponnya di tengah malam. Ternyata telepon yang masuk itu ada seseorang jauh dari pulau seberang yang memesan buku dengan jumlah yang begitu banyak, dan orang tersebut juga berencana akan membeli cash dengan harga tinggi. Yang penting ongkos perjalanan pengiriman ditanggung pengirimnya.
Setelah ikhwan tersebut berbincang di HP, ada raut muka yang penuh harapan karena mendapatkan order buku paket yang begitu banyak. Lalu ia bergegas menghubungi nama penerbit buku yang dipesan itu dan qadarullah terhubung dan mengabarkan stok ready dan siap mengirimnya. Setelah dipastikan stok oke dan siap mengirimnya, lalu menghubungi pemesan untuk melakukan transaksi. Ada hal yang aneh yang dikatakan oleh si pemesan buku tersebut, bahwa dia sudah menghubungi penerbit buku tersebut namun gak pernah diangkat, dan terpaksa tengah malam menelpon ikhwan tersebut walaupun tidak kenal, tapi langsung bisa berkomunikasi dan mendapatkan buku yang dicarinya itu. Lalu terjadilah transaksi yang sangat ditunggu-tunggu oleh ikhwan tersebut guna mendapatkan keuntungan untuk menutupi biaya operasi dan perawatan anaknya yang begitu besar dan seakan-akan di luar kemampuannya. Setelah transaksi deal dan mulailah ikhwan tersebut mengirimkan paket pesanan ke pulau seberang menggunakan jasa ekspedisi truk sampai ke tujuan, si ikhwan itu pun sangat bersyukur karena mendapatkan pertolongan dari Allah dengan memberikan kepadanya orderan buku partai besar dan dibayar cash sehingga keuntungan bisa dipakai buat biaya anaknya. Dan tidak sampai di situ, Allah pun menolongnya lagi dengan kebijakan rumah sakit yang memberikan kepada keluarganya diskon biaya perawatan sampai 20%, sehingga makin ringanlah beban ikhwan tersebut. Masya Allah. Ini adalah contoh ketika Allah janji terhadap hambanya, yaitu kepada orang-orang yang mencintai sedekah. Apapun itu bentuknya, tentu dari apa yang kita mampu. Tidak selamanya harus uang seperti ikhwan ini yang memberikan kesempatan kerja buat seseorang yang sedang membutuhkannya. Walhasil Allah angkat kesulitan demi kesulitannya. Walaupun pada dasarnya ketika kita mampu memberikan sesuatu pada orang lain, hakikatnya bukan kita yang mampu memberikan. Namun Allah yang berikan. Allah hanya ingin menguji hamba-hambanya saja. Masa Allah walillahil hamd. Demikian kisah hebatnya sedekah. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang dibalas kontan ataupun digantikan dengan kebaikan yang lain. Yuk tetaplah berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.